Mari kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, Kau yang layak disembah. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, Engkau layak dipuji, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan, Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Kau yang membuka hati kami untuk terima perkataan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau sharing buat setiap kita kehendak Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kehendak Tuhan. Banyak mungkin dari setiap kita hari-hari ini berkata, apa sih kehendak Tuhan buat saya? Apa sih kehendak Tuhan buat kehidupan saya? Mungkin hari-hari ini setiap kita sedang berkata seperti itu. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata ada tugas dalam kehidupan setiap kita, di mana Bapa memberikan tugas kepada Yesus untuk Yesus selesaikan, yaitu pekerjaan Bapa, di mana itu adalah kehendak Bapa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan setiap kita, di mana hidup kita ini adalah penugasan dari surga untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan kalau kita baca di Yohanes pasal 4, di mana Yesus taat akan apa yang Bapa perintahkan. Oleh sebab itu, kehendak Tuhan bicara di mana setiap kita taat untuk melakukan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Banyak orang sibuk, apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apa sih kehendak Tuhan dalam keluarga kita? Sesungguhnya kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah saudara dan saya taat akan apa? Perkataannya Tuhan, di mana itu adalah penugasan dari Tuhan buat saudara dan saya untuk kita menyelesaikan tugas setiap kita dengan selesai. Di mana saudara dan saya taat untuk apa? Mengikuti perkataan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi
biarlah kehendak-Mu yang jadi. Semua apa yang Yesus katakan selalu biar kehendak Bapa yang jadi. Biar kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Tapi seringkali setiap kita maunya kehendak kita yang terjadi. Tetapi Bapa rindu supaya setiap kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita, di mana saudara dan saya taat akan perkataan Tuhan, nurut akan perkataan Tuhan, dan apa? Dan melakukannya. Bukan hanya saudara sekedar membaca Alkitab, saudara membuka-buka ayat Alkitab, wah ini kehendak Tuhan buat aku. Tetapi saudara juga harus melakukannya. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita juga harus melakukannya. Buat apa saudara membaca kalau saudara tidak melakukannya? Karena sesungguhnya kehendak Bapa harus saudara dan saya kerjakan, harus saudara dan saya selesaikan di bumi ini. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita melalui perenungan ini, setiap kita disadarkan, kita ditegur hari ini. Untuk apa? Untuk kita taat, nurut akan perkataan Tuhan. Sesungguhnya ketika saudara dan saya nurut, kita sedang mengerjakan kehendak Bapa dalam kehidupan setiap kita. Oh, kehendak Bapa supaya aku jadi kaya. Oh, kehendak Bapa supaya aku jadi ini, jadi itu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sangat pengen untuk apa? Untuk memberkati kehidupan setiap kita, supaya setiap kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan hatinya melalui berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan mau, tapi Tuhan mau setiap kita untuk taat, melakukan kehendak Bapa, taat akan firman-Nya, dan saudara dan saya lakukan setiap hari secara sengaja, di mana hidup setiap kita pasti akan bertemu dengan yang namanya proses pembentukan dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Pembentukan itu untuk supaya saudara menjadi bentuk-bentuk baru. Saudara menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangannya Tuhan, sehingga bejana-bejana itu akan dipajang dan orang melihat hidup saudara dan saya, orang melihat Yesus. Sesungguhnya kita sedang mengerjakan yang namanya kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kehendak Bapa dalam kehidupan setiap kita adalah ketaatan. Ketaatan akan perkataan Tuhan dan kita melakukannya. Kalau saudara taat dan saudara melakukan firman Tuhan, saudara sedang menyenangkan hatinya, di mana setiap kita mengerjakan kehendak Bapa. Jangan tanya lagi, apa sih kehendak Bapa dalam kehidupan saya? Apa sih kehendak Tuhan dalam keluarga saya? Sesungguhnya Tuhan mau setiap kita menyenangkan hatinya. Lewat apa? Ketaatan hidup kita akan perkataannya, akan firman Tuhan. Jangan sekedar kita baca tapi kita tidak melakukannya. Itu hanya omong kosong dalam kehidupan setiap kita. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan dan kita mengerjakannya dengan setia, sehingga saudara dan saya akan terus diproses melalui sekeliling setiap kita, dijadikan bentuk baru, sehingga orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan setiap kita. Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa, di mana kita taat akan perkataannya dan menyenangkan hatinya lewat sikap hidup setiap kita. Dimanapun kita berada, sikap hati kita menyenangkan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam sekolah setiap kita, dalam setiap kita bertingkah laku, bertutur kata, semuanya menyenangkan hatinya. Di mana sesungguhnya saudara dan saya sedang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Kita melakukan kehendak Bapa supaya setiap kita
menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan lewat hidup saudara dan saya, sehingga banyak orang boleh mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur melalui perenungan yang singkat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh disadarkan, kami sungguh-sungguh ditegur bahwa sesungguhnya kami harus melakukan perkataan Tuhan. Kami harus taat dengar apa yang Tuhan katakan. Bukan hanya sekedar kami hebat mendengar, tapi kami juga hebat untuk melakukan. Bukan sekedar kami hebat membaca, tapi kami juga hebat untuk melakukan perkataan-Mu. Sehingga setiap kami berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kamu, ampuni setiap kami. Kalau hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh disadarkan dan ditegur Tuhan, terima kasih, ampuni setiap kami. Dan kalau ada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, jamah mereka Tuhan, sentuh hati mereka, masuk ke dalam kehidupan mereka, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menyenangkanmu